FEB Magelang. Oke, semuanya kenalin, nama aku Ayu. Aku Keisha. Dan kita berdua itu akan memandu acara ini dari awal sampai dengan selesai, bener gak sih? Betul banget. Yuk, BTW, kenapa sih nama kita tuh baperan? Iya, jadi tuh baperan itu kan tadi kepanjangannya udah disebutin ya. Barusan rajin tapi mageran. Nah, jadi tuh konsepnya itu kayak kita rajin, kita juga mager, Bener banget, oke deh. BTW, kita nggak mungkin berdua doang nggak sih? Iya, berdua kan nama kita barisan ya. Jadi barisan tuh gak mungkin berdua doang. Jadi kita tuh berapa kali? Setuju nggak sih? Dong. Tapi kita mau diem dulu ya. Kita gak mungkin ngasih tahu kan Betul. si anak-anak. Kita mau bikin kalian penasaran. Bener banget teman-teman. Nah, ngomong-ngomong kayak topiknya tuh apa sih? Kita kan Apa bikin ya? podcast nih, pasti ada topiknya dong. Pelajaran fisika ya? Iya, pelajaran fisika. Iya, pelajaran fisika teman-teman. Oh, gelombang elektromagnetik. Oh iya, bener banget teman-teman. Gelombang elektromagnetik. Oke, jadi ini kita durasi nggak sih? Iya, kayak kelamaan kita terlalu banyak. Iya, jadi teman-teman ngomong. bosen juga kan mau kita Iya. terus ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ke materi pertama, ada pengertian sama sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang bakal disampaikan sama Ale dan Naila. So, Ale dan Naila, let's turn on the mic. Bye-bye. Oke, thank you ya Kak Ayu. Aku juga udah gak sabar banget nih mau kenalan plus ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Baperan semuanya. Sebelum itu, kenalin dulu, nama aku Naila dan ada partner aku Alex yang super pintar. Hai Alex. Hai Nay, hai semuanya. Oke, jadi hari ini aku bakal jelasin soal elektromagnetik. Karena aku yakin banget pasti beberapa dari kalian tuh masih aja ada yang bingung dengan elektromagnetik karena bahasa fisika kan kaku banget. Nah bener, apalagi buat orang-orang kayak aku yang gak suka fisika. Fisika itu bener-bener susah banget buat dipahamin bahasa-bahasanya karena menurut kita tuh apa sih ini kaku banget gitu loh. Nah, itu kenapa aku bakal jelasin. Jadi, elektromagnetik itu gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Gak hanya itu, mereka tuh bekerjanya secara bolak-balik atau berosilasi. Nah, yang paling menarik, elektromagnetik itu juga bisa menembus melewati ruangan, teman-teman. Nah, lebih simpelnya ya sebenarnya ya, elektromagnetik itu sebenarnya sinar yang nggak tampak kasat mata atau ya invisible, tidak terlihat gitu. Contohnya kayak apa sih? Contohnya itu misalnya sinar inframerah yang bisa menyebabkan termometer jadi panas. Bisa juga sinar X-ray yang bisa menembus benda padat atau sinar ultraviolet. Nah, 3 sinar itu merupakan beberapa jenis dari gelombang elektromagnetik. Oh gitu, jadi sebenarnya sesimpel itu ya teman-teman pengertian dari elektromagnetik. Betul. Tapi ngomongin soal elektromagnetik, kamu hafal nggak ini sifat-sifat dari elektromagnetik? Karena aku nggak hafal. Hafal dong, gini-gini aku hafal loh sifat-sifat dari elektromagnetik. Tumben ya, saya mager. Oke, jadi Ale, jangan dibuka gitu kartunya. Jadi yang pertama-tama, elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal dan dia itu juga bisa merambat di ruangan yang hampa. Dan elektromagnetik itu juga bisa mengalami pemantulan atau refleksi, terus pembiasan atau refraksi, terus juga interferensi atau kepaduan, terus ada difraksi atau hamburan, sama yang terakhir ada polarisasi atau pengkutuban. Nah sebentar guys, jadi ada lagi nih sifat-sifat elektromagnetik, namanya juga fisika, banyak kan materinya. Oke, jadi kita lanjut ya. Selain itu sifat arah rambat elektromagnetik itu dia lurus, itu nggak bisa dibelokkan, sama medan listriknya itu dapat memicu terjadinya perubahan medan magnet dan listrik secara terus-menerus. Dan yang paling terakhir, gelombang elektromagnetik itu dapat membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dia itu juga punya kecepatan konstan yang sebesar 3 dikali 108 meter per second. Wow, banyak banget ya. Aku pusing, teman-teman pusing nggak? Pasti pusing deh. Pasti pusing sih, tapi nggak apa-apa. Sebagai anak IPA yang cerdas, kita harus nguasain konsep-konsep fisika. Nggak apa-apa sekarang kita capek-capek, yang penting nanti kita bakal sukses di masa depan. Amin, amin, paling serius. Ya udah sih, karena materi tentang pengertian dan sifat-sifat elektromagnetik kita udah selesai, kita lanjut aja kali ya. Nah ya, kita lanjut. Yuk kita sambut 2 orang paling kece di The Baperan, yaitu Sonia dan Jingga. Wih, menarik banget ya pembahasan sebelumnya. Oh iya Son, kamu ngedengerin penjelasannya Naila sama Alex nggak? Dengerin dong, yang mereka jelasin itu tentang pengertian dan juga sifat dari gelombang elektromagnetik kan? Bener banget Sonia.
Nah, ini adalah bukti kalau Sonia itu ngedengerin penjelasannya Alex dan Naila. Iya, Son. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Yuk. Hai teman-teman semua. Perkenalin, aku Jingga Beng Beng. Dan aku Sonia Top, dan di sini kita itu bakal melanjutin materi sebelumnya. Kita bakal pindah yaitu ke spektrum gelombang elektromagnetik. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja kali ya. Yuk. Nah, berdasarkan frekuensi tertentu, gelombang elektromagnetik itu dibedakan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah suatu spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Oh gitu. Nah lanjut nih teman-teman. Jadi spektrum dari gelombang elektromagnetik itu ada 7. Yang pertama itu ada gelombang radio, kemudian ada gelombang mikro, lalu ada sinar inframerah, kemudian ada cahaya tampak, lalu ada sinar ultraviolet, kemudian ada sinar X dan juga sinar gamma. Ih, kok banyak banget sih? Cara ingetnya gimana? Gampang, kita itu tinggal gas usah cuci motor. Tenang guys, sebenarnya itu adalah jembatan kedelai. Keledai kali. Oh iya, jembatan keledai. Oke, langsung aku jelasin aja kali ya tentang gas usai cuci motor itu. Gasnya apa sih? Nah, gasnya itu G-nya untuk sinar gamma dan X-nya untuk sinar X. Susahnya apa? U-nya untuk sinar ultraviolet. Cucinya? Cuci. C-nya untuk cahaya tampak dan I-nya untuk sinar inframerah. Aduh, apa nih? Capek soalnya. Ya ampun, Jelasin aku ngomong dong. dikit doang. Oke, lanjut ya. Yang terakhir? Yang terakhir itu motor. Nah, motor ini M-nya itu untuk gelombang mikro dan R-nya itu untuk gelombang radio. Gampang banget kan? Gampang banget kan? Wah, gampang juga ya. Oke deh, jembatan keledai. Maksudnya keledai membantu banget. Tuh. Teman-teman mau bukti nggak kalau jembatan keledai itu sangat membantu dalam memahami spektrum gelombang elektromagnetik? Kita langsung uji aja kali ya. Betul, Son. Oke, jadi gas usah cuci motor. Sinar gamma, Sinar X, sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro. dan gelombang radio. Yeay! Nah, gampang banget kan, San? Jadi jembatan keledai itu bisa membantu kita untuk memahami urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang memiliki frekuensi paling besar ke frekuensi yang paling kecil. Bener banget, makanya temen-temen tuh harus banget hafalin jembatan keledainya. Betul, teman-teman. Ngomong-ngomong, Reno sama Winza mana dah? Hai. Nah, jadi teman-teman karena mereka udah datang nih di sini, jadi kita bakal open kalian ke Reno sama Winza nih buat jelasin materi selanjutnya. Wah, ternyata seru juga ya Wir ya dengerin mereka tuh ngejelasin dari pengertiannya, sifat-sifatnya, terus ada spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, sebenarnya kita masih ada satu lagi nih materi teman-teman yang belum kita jelasin. Kira-kira kamu tahu nggak sih, Wir, materinya apa? Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari bukan Jiren? Nah, bener banget tuh teman-teman, manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita jelasin nih, lebih baiknya kita kenalan dulu biar kata orang-orang, tak kenal maka kata sayang. Hai teman-teman semuanya. Kenalin nih, nama aku Reno. Dan aku Wirza. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih, Wir, kamu tahu nggak sih manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa sih yang aku tahu nih Ren. Kayak misalnya untuk radio dan TV, terus untuk microwave, sama untuk pemeriksaan kesehatan juga. Perlu aku jelasin nggak nih satu-satu? Perlu nih, Wir, biar teman-teman di sini semua tuh paham tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Oke, yang pertama itu ada untuk radio dan TV. Jadi gelombang radio ini biasanya dipakai untuk stasiun TV, radio, dan lain-lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Yang kedua itu ada microwave. Jadi microwave ini memanfaatkan energi tinggi yang dimiliki gelombang mikro untuk memasak atau memanaskan makanan. Kalau yang untuk pemeriksaan kesehatan tuh gimana, Bir, maksudnya? Oh gitu, jadi gelombang elektromagnetik ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan. Misalnya untuk sinar X, untuk melihat organ dalam tubuh manusia. Oh, jadi begitu manfaat gelombang elektromagnetik. Sekarang aku jadi lebih paham. Kalau kamu sendiri nih Ren, ada nggak sih yang kamu tahu tentang manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Aku pernah baca tuh, Wir, manfaat gelombang elektromagnetik di buku, jadi aku sedikit tahu. Apa aja tuh Ren? Nah, yang pertama tuh ada sterilisasi. Nah, sterilisasi ini biasanya tuh menggunakan sinar ultraviolet untuk membersihkan alat-alat operasi dan mensterilisasikan
ruangan bekas operasi. Lalu yang kedua itu ada perangkat komunikasi seperti HP itu memanfaatkan radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan pesan dan menerima pesan. Lalu yang ketiga itu ada sinar inframerah yang biasanya digunakan pada konsol-konsol game maupun pada remote-remote pada TV-TV kita di rumah. Lalu yang terakhir itu ada sinar gamma yang biasanya digunakan untuk radioterapi dan terapi kanker bagi penderita kanker. Oh gitu ya Ren. Aku yang tadi cuma bisa sebutin beberapa, jadi lebih banyak lagi nih ilmu aku nih, nambah nih. Nah iya Wir, jadi teman-teman di sini tuh ada 7 manfaat gelombang elektromagnetik yang telah kami sampaikan tadi. Nah dari perangkat elektronik itu seperti radio, TV, dan microwave itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah selain itu di dunia kesehatan juga menggunakan gelombang elektromagnetik seperti untuk terapi kanker, pemeriksaan kesehatan, dan sterilisasi. Oh gitu ya Ren. Oke nih, itu aja ya penjelasan dari kita nih pria yang paling ganteng Wirza dan Reno. Semoga teman-teman yang nonton ini tuh bisa ilmu itu tambah dan lebih ngerti tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Mungkin itu aja dari kami. Selanjutnya akan kami oper lagi, kami serahkan kembali kepada Ayu dan Keisha. Dadah. Wih, mantep banget sih teman-teman aku nih. Ya nggak sih Yu? Iya mantap banget dong. Tapi kayak ternyata tuh belum selesai Rau. Masih ada yang belum disampaikan. Masa sih? Emang apaan? Belum, Kay. Masih ada lagi dan ini yang paling penting ya. Aduh Kay, masa kamu nggak tahu sih? Itu oke, rumus perhitungannya. Iya, oke. Salah satu rumusnya itu adalah mencari cepat rambat pada gelombang elektromagnetik. Nah bener banget tuh kata Al sama Nai. Ada yang tahu nggak sih rumusnya apa aja? Gimana tuh? Sini, aku bantu jelasin deh. Jadi rumus untuk mencarinya itu adalah C sama dengan 1 per akar E0 dikali mu 0. Nah, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang satuannya itu adalah meter per second. Nah, jadi di sini tuh ada E0 kan. Nah, E0 itu merupakan permitivitas vakum di ruang hampa. Nah, di sini nilainya itu udah berupa tetapan ya teman-teman, yaitu sebesar 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Dan mu 0 adalah permeabilitas vakum di ruang hampa sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Tapi nih ya guys, tadi itu rumus dalam keadaan ruang hampa. Dan ternyata ada lagi loh rumus dalam keadaan medium tertentu. Nah, gimana tuh Yu? Kita tanya Jingga nggak sih? Oke deh, Jingga. Siap. Oke, biar aku langsung jelasin aja kali ya. Jadi kedua rumus itu sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau untuk di ruang hampa mu 0 dan E0 itu merupakan sebuah tetapan. Sedangkan kalau misalkan di dalam sebuah medium nih, E dan mu-nya itu bisa menjadi variabel yang ditanya atau yang diketahui di dalam soal kayak gitu. Yaps, Jingga, bener banget. Aku lanjutin nih ya. Rumusnya itu C sama dengan 1 per akar E medium dikali mu medium. Dan untuk satuannya sama aja kayak tadi. Nah, pas. Gimana kalau kita langsung ke contoh soalnya biar kita lebih ngerti? Coba deh Son bacain soalnya. Oke, jadi soalnya itu gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jika permitivitasnya itu sudah diketahui, yaitu sebesar 12,76 dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Nah, di sini kita ditanya nih, permeabilitas dari medium tersebut itu berapa? Kira-kira caranya gimana ya, San? Yuk, kita bahas aja gak sih? Oke, langsung aja. Aku tahu nih cara ngerjainnya. Nah, di soal itu kan yang kita cari adalah mu mediumnya. Dan dengan yang diketahui itu C-nya sebesar 2,8 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Dan E mediumnya itu sebesar 12,76 kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Ya kan? Bener kan guys? Bener kan Yu? Bener banget gak sih? Yaps, bener banget Kay. Tinggal masukin semua data ke rumus, tapi jangan lupa tuh variabel-variabelnya diperhatiin. Nah iya Kay, karena kita mau mencari mu-nya, maka kita pindahin ke ruas sebelahnya. Dan supaya akarnya hilang, maka kita kuadratin dulu kedua ruasnya. Nah, jadi kita kan udah mengetahui nih semua angka-angka yang kita perluin buat ngitung si mu ini. Nah, jadi cara ngitungnya itu rumusnya itu adalah mu sama dengan 1 per C kuadrat dikali E. Nah, kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya sehingga kita hitung, terus kita dapat hasilnya itu adalah 2,7 dikali 10 pangkat min 8 Wb per AM. Gampang kan? Tinggal masukin angkanya, teman-teman. Wah, mantap banget dong kalau kayak gini. Berarti semua materi udah tersampaikan dong. Iya kayak bener banget, kita udah ngejelasin dari awal sampai habis ya, kayak bener banget kan? Sip. Oke deh kalau gitu, aku Keisha. Aku Ayu. Aku
Aku Alexa. Aku Naila. Aku Reno. Aku Wirza. Aku Jingga Beng Beng. Dan aku Soniato. Kita dari Baran.